Oke deh, jadi lo mau ngekos kan ya? Atau mungkin lo udah ngekos tapi kosannya gitu deh, payah. Rasanya kayak kotak aja gitu, kotak sementara yang agak bikin sedih. Tapi gini nih, nggak harus kayak gitu kok. Tempat kecil lo itu, 4 tembok itu markas lo. Di situ tempat lo rebahan, tempat lo nugas, tempat lo, ya hidup lah. Dan bikin tempat itu enak dipakai, nyaman, itu bukan barang mewah, bro, itu kebutuhan. Itu bedanya antara cuma bertahan hidup pas kuliah atau beneran, ya tau lah, berkembang gitu. Dan gini, gue ngerti kok. Lo pasti mikir, Bang Casey, gue bokek nih. Gue nggak bisa lah, ngubah kamar sauprit ini jadi istana. Dan lo bener, gak perlu istana juga. Tapi ada nih barang-barang penting, yang bener-bener bisa ngubah kamar kecil lo dari yang biasa aja. Jadi, oke, gue bisa nih. Ini bukan sembarang barang. Ini tuh alat. Alat buat bikin hidup lo lebih gampang. Biar belajar nggak nyiksa-nyiksa amat. Biar santai beneran relax. Kita ngomongin soal ngubah tempat itu biar ngebantu lo, bukan malah nyusahin lo. Jadi hari ini, kita bakal bahas tuntas. Kita nggak cuma nyebutin barang doang, kita ngomongin strategi. Gimana beberapa pilihan pinter, beberapa barang penting, bisa banget bikin hari-hari lo jadi lebih enak. Soalnya kalau markas lo udah beres, yang lainnya jadi ikutan lancar. Belajar lo, tidur lo, kewarasan lo, semuanya nyambung ke kamar kecil ini. Jadi ayo kita mulai. Kita bikin hidup di kosan gak cuma sekadar bisa dijalanin, tapi beneran keren abis. Yang pertama dan paling penting, ini nggak bisa ditawar kasur lo. Serius deh. Ini bukan cuma perabot biasa, ini tempat nge-charge energi lo. Lo bakal ngabisin ya, sepertiga hidup lo lah di situ kan. Mungkin lebih kalau lo mahasiswa, gue tahu banget gimana rasanya. Nah, kalau kasurnya nggak enak, bunyi-bunyi, wah seharian lo bakal berasa gitu juga. Lo bakal bangun capek, bete, dan otak lo ngeblank. Gimana mau sukses ujian, atau sekadar jadi orang yang nyenengin kalau energi lo habis? Kasur yang bagus, atau alas kasur yang lumayan lah kalau budget pas-pasan, itu investasi buat kesehatan lo. Itu investasi buat nilai lo, buat mood lo, buat semuanya. Dan bukan cuma kasurnya doang, bro, pikirin semuanya. Bantal yang beneran nyangga kepala, bukan yang kempes kayak martabak. Spray yang gak kasar kayak amplas. Mungkin juga selimut yang enak, yang bikin lo ngerasa, ya tau lah, nyaman. Kedengerannya sepele banget, tapi bedanya gede banget. Bayangin lo balik ke kosan abis seharian kuliah, capek atau belajar sampai malam, terus lo rebahan di kasur yang beneran enak. Itu bukan cuma nyaman, itu pemulihan. Itu nyiapin diri lo buat sukses besok. Jangan pelit buat yang ini. Diri lo di masa depan, yang gak jadi zombie kurang tidur, bakal makasih banget. Oke, berikutnya, kulkas mini. Kotak dingin kecil ini bro, penyelamat banget. Coba bayangin, lo lagi fokus belajar, udah jam 2 pagi, otak lo butuh asupan. Atau lo baru selesai olahraga, dan aus banget. Masa iya lo mau jalan jauh ke dapur umum, atau malah keluar, cuma buat minuman dingin atau yogurt? Nggak mungkin lah. Itu ribet, itu gangguan. Itu alasan buat nyerah aja terus tidur kelaparan atau keausan. Kulkas mini ngilangin semua itu. Dia bawa semua yang penting langsung ke deket lo. Tapi ini bukan cuma soal cemilan malam doang. Ini soal kemudahan, soal hemat duit, soal jadi sedikit lebih sehat. Lo bisa nyimpen susu buat cereal, buah buat sarapan cepet, sisa makan malam biar nggak usah beli makan siang. Air dingin, jus, mungkin beberapa minuman energi kalau lagi butuh banget. Kayak punya warung pribadi kecil di kamar lo. Tiba-tiba, lo nggak lagi pasrah sama apapun yang dijual di kantin kampus sih, atau apapun yang dipinjem temen sekamar dari kulkas utama. Ini barang lo, energi lo, ada pas lo butuh, ngubah banget. Bagian 3, zona nugas, meja, and kursi. Sekarang kita ngomongin tempat buat kerja beneran, meja dan kursi lo. Lo mungkin tergoda buat ya, belajar di kasur. Ide buruk. Kasur kan buat tidur, inget? Otak lo perlu ngehubungin tempat itu sama istirahat. Pas waktunya belajar, lo butuh area khusus. Meja yang bener bro, itu markas produktivitas lo. Di situ lo naruh catatan, laptop, buku pelajaran. Di situ lo fokus. Dan kalau mejanya kekecilan, goyang-goyang, atau berantakan banget, fokus lo bakal buyar, 0 buat 2 lumer. Dan jangan sampai gue mulai ngomongin kursi deh. Lo bakal duduk di situ berjam-jam. Kalau kursinya reyot dari kayu yang bikin sakit punggung, lo pikir bakal seproduktif apa? Lo bakal gelisah, nggak nyaman, ngitungin menit sampai bisa kabur. Kursi yang bagus, yang ergonomis bahkan yang murah tapi ada sandaran punggungnya, itu bukan kemewahan. Itu investasi buat kemampuan lo konsen dan nyelesain kerjaan.
Pikirin deh, tempat kerja yang nyaman dan rapi, itu artinya gangguan lebih dikit, fokus lebih banyak, dan akhirnya nilai lebih bagus dan stres berkurang. Ini soal nyiptain lingkungan di mana lo beneran bisa, ya taulah. Bagian 4, energi instan keajaiban microwave. Oke, microwave, benda ini bener-bener praktis banget. Apalagi pas lo ngekos, sibuk terus ngurusin kuliah, tugas, mungkin kerja sambilan. Siapa sih yang sempet masak lengkap tiap malam? Nggak ada. Itu dia. Microwave itu jalan pintas lo buat dapet makanan anget. Ini bedanya antara makan sisa makanan dingin yang menyedihkan sama dapet makanan anget yang enak cuma dalam, 2 menitan. Ini ajaib. Bayangin manasin makan malam kemarin, bikin mie instan pas lapar banget dan waktu mepet, atau bahkan makanan siap saji microwave pas lagi kepepet banget. Ini bukan soal masak enak-enak, ini soal bertahan hidup. Ini soal masukin energi ke badan cepet dan gampang biar lo bisa balik lagi, ngerjain apa yang harus lo kerjain. Nggak lagi deh ngandelin beli makanan mahal tiap lapar dan males ke dapur umum. Microwave di kamar, atau yang gampang dijangkau deket situ, bener-bener nyederhanain semuanya. Ini ngurangin waktu kebuang, hemat duit, dan jujur aja, kadang semangkok ramen instan anget itu udah cukup buat bikin lo ngerasa jadi manusia lagi. Bagian 5, ngatasin berantakan, juara penyimpanan. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, tempat penyimpanan. Bro, kamar kosan tuh kecil, kadang kecilnya kebangetan. Dan kalau lo nggak pinter soal penyimpanan, kamar kecil itu bakal jadi kayak kapal pecah, tempat kaos kaki sama buku pelajaran hilang gitu aja. Lo bakal kesandung barang melulu, nggak bisa nemu apa-apa, dan semua barang yang numpuk itu bukan cuma berantakan, itu bikin stres. Itu juga bikin pikiran lo sumpek. Lo nggak bisa fokus, nggak bisa santai kalau dikelilingin barang berantakan. Disinilah solusi penyimpanan yang pinter jadi teman baik lo. Kita ngomongin kotak penyimpanan di bawah kasur. Tempat itu strategis banget, jangan disia-siain. Rak buku, biarpun yang ramping, buat naruh buku sama perlengkapan biar nggak di lantai atau di meja. Mungkin laci susun atau organizer gantung buat di lemari. Tujuannya di sini tuh, manfaatin tiap senti ruangan yang lo punya. Ini soal bikin sistem, ada tempat buat semua barang, jadi semua barang ada di tempatnya. Kalau kamar lo rapi, rasanya jadi lebih gede, lebih tenang, dan lo beneran bisa nemuin apa yang lo butuh pas lo butuh. Ngerapihin barang itu hal kecil, tapi dampaknya gede banget buat kewarasan sehari-hari, dan kemampuan lo buat ngapa-ngapain. Penutup, bikin jadi gaya lo. Nah, itu dia. 5 barang super penting yang gue bener-bener percaya bisa bikin hidup di kosan lo, atau apalah sebutannya, jadi jauh lebih baik. Kita ngomongin kasur yang nyaman buat istirahat beneran, kulkas mini buat akses cemilan instan, meja dan kursi yang pas buat belajar makin oke, microwave buat energi cepet, dan penyimpanan pinter buat ngatasin berantakan. Ini bukan cuma barang, ini investasi buat kenyamanan lo, produktivitas lo, dan kesehatan lo secara keseluruhan pas lo ngejalanin masa-masa gila ini. Tapi, ini rahasia utamanya, bukan cuma soal punya barang-barang ini, tapi soal bikin tempat itu jadi. Pakai barang-barang penting ini sebagai dasar, terus tambahin lagi. Tambahin poster lo, tanaman lo, koleksi aneh-aneh lo, bikin itu nunjukin siapa diri lo. Soalnya kalau sudut kecil dunia lo itu rasanya kayak rumah. Biarpun cuma rumah sementara, itu beda banget rasanya. Itu jadi tempat perlindungan, tempat yang beneran lo pengen datengin, bukan cuma tempat buat tidur doang. Dan hey, ini cuma daftar dari gue, pendapat gue. Apa sih barang yang ada buat hidup di kosan versi lo? Apa satu barang yang lo nggak bisa hidup tanpanya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen denger, bagiin ilmu lo, bagiin tips and trick lo. Yuk kita saling bantu, bikin kamar-kamar kecil ini jadi keren. Oke deh, segitu dulu dari gue. Ayo bikin kamar lo nyaman buat lo. Cabut dulu ya.